Mbak Rita? Halo, sudah Iya, bisa terdengar? sudah, sudah Ya, bisa, Mbak. oke. Tadi diklik-klik mic-nya kok host tidak mengizinkan. Ini Saya juga kita heran lagi. soalnya yang lain kok Mm-mm. bisa Halo, gitu. halo, halo. Oh, nih Pak Adi sudah, Pak Adi, siapa? Mas Abi sudah bisa on ya? Mas Abi Raharjo belum ada. Oh, oke. Ini Pak Adi Ini sudah hadir Pak nih, Pak. Emir. Iya. Ini kita tunggu berapa menit biar pesertanya ini masih kadang-kadang masih pagi. Siap, Belum kita. ditunggu dulu ya Pak Adi. Nggak Siap. apa-apa ya Pak, Nggak biar apa-apa. pesertanya Kumpul dulu ya. Mm-mm. dulu ya. Ini kalau pagi-pagi mama juga ini masih rempong. Keno masih ini sarapan nasi uduk dulu sama Ya, bubur. masih nyiapin sarapan. Gak apa-apa. Ya, silakan, silakan. Santai dulu. Mungkin kita mulai di 10:15 atau gimana Bang Aziz? Kelamaan nggak? 10.15 kelamaan, Mbak. Ini jam 9, Mbak. Oh, maaf, waktu Bali, sorry. Beda Saya 1 jam ya, sama Mbak ya. waktu Bali soalnya sekarang saya jam 10:09. Ya, Waktu 9.15 Bali. boleh, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, oke. Nggak apa-apa ya, Pak Dian. Minta izinnya ya, Mbak. Ya, Pak ya. Silakan, silakan, Bu. Ini lagi santai, belum ada agenda sama Pak Dubes ya, Pak Adi. Bisa diganggu pagi-pagi waktunya. Ya, alhamdulillah kalau hari Sabtu Minggu agak senggang sih, Bu. Iya. Oke. Ada update apa Pak dari Vietnam yang kemarin kita ngobrol-ngobrol soal jahe? Mungkin ada dengar-dengar berita baik apa yang bisa buat penyemangat teman-teman nanti sebelum Ya, acara Kak, mulai. Kita eh, ngobrol santai dulu. rempah-rempah sih memang Indonesia sama Vietnam itu kan memang penghasil rempah-rempah juga ya. Jadi seperti lada gitu kan atau apa jahe juga mereka sebenarnya juga ada. Tapi ya karena Vietnam ini kan sebenarnya sudah menjadi negara eksportir, Bu. Jadi kalau kita lihat apa namanya proporsi ekspor mereka dengan GDP mereka, Vietnam itu sudah 1:1. Jadi ekspor mereka dengan GDP mereka itu sudah setara gitu, sehingga mereka itu sudah menjadi negara eksportir. Kalau kita, Saingan kita ya Pak. kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia masih belum menjadi negara eksportir. Karena kalau kita bandingkan dengan GDP kita, ekspor kita tuh hanya sekitar 20 sampai 23%. Total ekspor kita bandingkan dengan GDP kita. Sehingga ya memang ada plus minusnya ya negara eksportir dan bukan ekspor. Cuman mereka ini ya Pak dari segi kualitas, misalnya contoh aja lah nanas gitu. Nanas kita, nanas sunpride-nya dengan nanas mereka, kualitas mereka lebih bagus, harganya lebih murah mereka. Nah, itu dari memang pertaniannya sudah lebih maju. Selain itu apalagi ya Pak faktornya. Jadi kita kalah di harga loh kalau sama Vietnam, kalau bersaing apalagi untuk market ke Europe ataupun Amerika ya. Ya, betul, betul sekali sih, Bu Rita. Sebenarnya kan ya struktur apa namanya struktur masyarakat di Vietnam dengan Indonesia dan habitnya pun juga berbeda kan. Mereka itu kan dari awal negaranya negara komunis, tapi sekarang ini kan sudah apa membuka ekonominya. Jadi mereka sih sebenarnya seperti saat ini seperti China di tahun 90-an yang sedang naik-naiknya untuk peningkatan apa namanya produktivitas, ekspor dan lain-lain. Nah, karena Vietnam, Indonesia dan banyak negara-negara ASEAN itu kan merupakan negara-negara yang berkembang. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan baik itu dari Eropa, Amerika untuk apa namanya pengembangan
negaranya gitu kan, baik itu di sisi ekonomi, pertanian, industri dan lain-lain. Nah, apa namanya, karakter Vietnam ini, kalau kita lihat di sini, kalau bahasa ya, mereka itu jauh masih tertinggal daripada Indonesia. Vietnam itu mereka bahasa Inggrisnya itu nggak terlalu bagus gitu. Kalau kita lihat dari apa namanya, kalau saya di sini tuh hampir 7 bulan. Itu bahasa Inggrisnya ketemu dengan banyak pengusaha di sini, mereka bahasa Inggrisnya terbata-bata atau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Tapi mereka tuh sangat pede gitu. Mau ketemu sama pengusaha atau eksportir negara lain itu nggak masalah walaupun mereka nggak bisa bahasanya. Kalau orang Indonesia kadang-kadang kan mau ketemu buyer aja, apalagi yang baru mulai gitu ya udah takut gitu ya. Ini gimana, takut salah ngomong, takut salah ini gitu kan. Kalau orang Vietnam karakteristiknya mereka tuh pede aja, berani aja gitu. Yang penting mereka punya barang, mereka apa namanya, ada ini spesifikasinya seperti apa, ya misalnya ada kendala bahasa ya mereka minta ada penerjemah gitu atau seperti itu, atau pakai Google Translate atau apalah, mereka tuh nggak terlalu peduli. Yang penting mereka bisa berkomunikasi dengan buyer atau apa namanya, ininya apa namanya, mitra dagangnya. Nah, berkaitan dengan banyaknya bantuan, mereka itu kalau ada bantuan, apalagi itu sangat membantu negaranya atau terbukti itu bisa meningkatkan misalnya produktivitas petani, itu pemerintah apa namanya, baik pusat dan daerah itu sangat mendukung gitu. Dan juga tidak ada apa namanya, apa ya, kayak protes, relevan gitu, kita juga udah bisa terus mau gitu doang bantuannya gitu kan. Kadang-kadang kita tuh misalnya Indonesia juga kan sering juga dapat bantuan gitu kan dari negara-negara donor. Tapi di kita banyaknya misalnya baru dapat bantuan, teknologi itu juga kita udah bisa melakukannya. Padahal belum tentu sudah benar gitu yang udah kita lakukan. Nah, si negara-negara donor itu akhirnya, ya udahlah kalau Indonesia nggak terlalu mau dibantu, mereka bantunya ya hanya sehati. Nah, kalau Vietnam itu karena mereka sangat terbuka terhadap bantuan-bantuan dari apa negara donor itu makin senang gitu, makin ditambah lagi bantuannya sehingga misalnya pertanian itu produktivitasnya beras, produktivitas kopi, produktivitas lada, apapun lah ya, apa namanya, produk-produk pertanian yang mereka punya itu sudah memiliki teknologi yang tepat guna lah minimal. Iya, Dan, tuh. uh, dan juga biasanya mereka tuh ada gapoktan-gapoktannya itu sangat apa namanya, sangat kuat gitu. Jadi mereka tuh sudah jelas visinya mau apa, mau apa namanya, lahan itu dipergunakan apa, karena di sini itu apa namanya, perubahan fungsi lahan itu agak sulit dilakukan. Kalau situ lahan udah dibikin sebagai lahan pertanian, itu tidak akan bisa lagi dibikin sebagai lahan untuk industri, gitu. Jadi produktivitas dengan apa namanya, kepastian lahannya itu lebih terjaga di sini. Iya. Oke lah, nanti lebih banyak kita ngobrol-ngobrol untuk sesi tanya jawabnya ya Pak ya. Banyak banget nih yang pengen ditanya teman-teman. Ini cuma mohon maaf kalau acara pagi memang beda dengan malam Pak. Mungkin kalau pagi orang masih banyak juga yang weekend, apalagi hari Iya, Minggu aktivitasnya belum full. Jadi ini misalnya pesertanya tidak terlalu banyak, tetap kita mulai nggak apa-apa ya iya, Pak ya. nggak apa-apa, Ya, baik. nggak apa-apa Bu Rita, silakan. Bang Aziz, atau bisa kita mulai ya? Ya Mbak, langsung Mbak, bisa langsung dimulai nggak apa-apa. Oh ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Adi. Terima kasih waktunya sudah bersedia meluangkan di tengah kesibukan beliau untuk bisa berbagi
ilmu untuk kita sharing tentang peluang-peluang market yang ada di Vietnam. Kebetulan Pak Adi ini bertugas sebagai atase perdagangan di Hanoi. Insya Allah pagi ini kita bisa banyak bertanya kepada beliau tentang peluang-peluang yang mungkin kita semua bisa manfaatkan. Jadi langsung saja kita serahkan ke beliau untuk waktunya. Begitu ya Pak. Ya, Silakan. terima kasih Bu Rita kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adi Perdana, atas perdagangan di Vietnam. Kebetulan kami dapat undangan nih dari Ibu Rita dan sangat terhormat kita dapat mengisi sesi untuk sharing session ya dengan teman-teman UKM di Indonesia. Mungkin kita mulai dari kenapa sih kita apa sih peluangnya untuk mengekspor produk-produk Indonesia di Vietnam. Jadi kalau kita lihat dari geografis Indonesia dan Vietnam itu masih terletak di kawasan yang sama, di kawasan ASEAN yang memiliki culture yang mungkin sedikit mirip, akan tetapi di Vietnam ini ada sedikit perbedaan bahwa Vietnam ini adalah satu-satunya negara ASEAN yang memiliki 4 musim. Jadi mereka tuh punya 2 wilayah yang berbeda, di wilayah utara dan di wilayah selatan. Di wilayah utara ini, di Hanoi dan sekitarnya, itu berbatasan langsung dengan China, sehingga musimnya itu juga lebih dekat dengan musim di China. Berbeda dengan di bagian selatan. Di bagian selatan itu mereka lebih mirip dengan negara-negara ASEAN lainnya dengan mempunyai 2 musim. Jadi ini satu negara punya 2 perbedaan musim gitu. Ada musim yang di utara itu dengan 4 musim, di selatan itu 2 musim. Lalu Indonesia sama Vietnam ini sebenarnya merdekanya itu hampir berbarengan. Indonesia di bulan Agustus, Vietnam ini di bulan September, hanya beda 3 minggu saja gitu ya, Indonesia dengan Vietnam. Sehingga sebenarnya kita dan Vietnam itu kan punya start point yang sama. Dan terlebih lagi sebenarnya kita juga diuntungkan bahwa di Vietnam ini kan juga banyak perang saudara awalnya kan, sampai ada satu titik penyatuan kembali antara utara dan selatan. Jadi sebenarnya di Vietnam ini dulu itu mirip di Korea gitu. Kalau Korea itu di utaranya sama selatannya sudah misah, di Vietnam ini utara dan selatannya itu bisa disatukan kembali. Kenapa sih saya cerita dengan sejarah gitu, utara selatan gitu, musimnya berbeda, karakteristiknya berbeda, karena ternyata ini pun juga berdampak dengan karakteristik orang-orangnya di Vietnam. Jadi di Vietnam ini biasanya kalau ada orang yang mau berbisnis dengan Vietnam, itu dia berbisnis dengan 2 bagian, di utara dan di selatan. Gitu. Karena karakteristik orang utara dan selatan sangat berbeda. Orang selatan itu lebih terbuka, lebih lebih ramah, lebih fleksibel. Akan tetapi mereka itu karena saking fleksibelnya, mereka berpikirnya sangat bisnis. Jadi mereka ambil misalnya saat ini dia ambil dari Indonesia, mungkin di shipment berikutnya bisa ngambil dari
misalnya sebelah gitu dari Thailand atau dari mana gitu. Kalau ada selisih harga berbeda dengan kalau kita berbisnis dengan eh, apa namanya pengusaha-pengusaha yang di utara. Pengusaha di utara itu biasanya itu mereka di awal itu sangat strict. Syaratnya ini itu apa mereka mau ini itu segala macam, tapi setelah ada kontrak mereka lebih bisa apa namanya langgeng lah untuk apa namanya bisnis apa namanya perdagangan dengan apa namanya pengusaha-pengusaha di bidang ini di utara. Nah, sekarang apa aja sih kalau kita lihat dari struktur apa namanya perdagangan Indonesia dengan Vietnam? Indonesia di tahun 2022 itu surplus perdagangannya itu dengan Vietnam sekitar 5 miliar US dollar gitu. Karena total perdagangan Indonesia dengan Vietnam itu sekitar 14,1 miliar US dollar. Kalau kita pakai datanya dari custom Vietnam. Kalau kita pakai data dari BPS, total perdagangan kita itu 13,2 miliar US dollar. Jadi ada selisih sekitar 1 miliar US dollar. Nah, tapi kalau kita lihat dari besarannya kan wah udah bagus nih kita Indonesia ekspornya sudah sangat besar gitu ininya apa namanya surplusnya. Tapi kalau kita breakdown dari apa namanya produk-produk yang kita ekspor dan kita impor dari Vietnam, kita tuh sebagian besar ekspor kita itu adalah batu bara. Nomor satu kita adalah batu bara yang apa nama mencapai sekitar 1,6 miliar US dollar. Diikuti dengan besi baja 1,1, lalu ada mobil dan motor sekitar 1 miliar US dollar, lalu ada CPO sekitar 930 juta US dollar. Lalu ada beberapa produk lainnya, ada produk perikanan, ada produk apa namanya elektronik, produk tambang, lalu ada perikanan, apa namanya kertas, machinery dan lain-lain. Kalau kita lihat apa sih yang kita impor dari Vietnam ke Indonesia, itu adalah sebagian besar kita impor adalah produk-produk elektronik atau machinery. Jadi kita mengimpor apa namanya besi baja juga, tapi yang sudah lebih di apa dihilirisasi. Lalu adalah produk-produk elektronik, ada tekstil, plastik, lalu ada apa namanya produk-produk benang dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya ekspor dan impor kita ke Vietnam, kita masih mengekspor produk-produk yang raw material, sedangkan kita banyak mengimpor produk-produk yang sudah manufacture. Nah, apa namanya ini eh, ke depan memang harus kita sangat perhatikan gitu kan, karena produk-produk raw material itu kan makin lama bukan semakin banyak gitu kan, itu kan akan semakin habis sehingga memang kita harus mencari produk-produk apa yang lebih potensial untuk mengekspor ke Vietnam. Dan kalau kita lihat dari data-data ini bahwa ekspor impor Indonesia dengan Vietnam itu masih sebatas apa yang Vietnam impor dari Indonesia adalah barang-barang yang mereka tidak punya. Apa yang kita impor juga dari Vietnam adalah barang-barang yang kita tidak punya. Memang ada juga sebagian yang misalnya kita mengekspor misalnya kacang mete atau misalnya apa namanya jahe atau produk-produk perikanan gitu ya ke Vietnam karena sebagai negara eksportir ya yang apa negara yang eksportir Vietnam itu mempunyai sumber daya yang masih kurang gitu sehingga mereka juga butuh apa namanya bahan-bahan baku untuk
diekspor ke negara-negara tujuan akhir. Mereka itu saat ini kan sudah punya beberapa perjanjian internasional, seperti dia punya perjanjian dengan apa namanya EU, lalu dengan negara-negara Timur Tengah, juga mereka punya dengan Jepang, Korea, lalu juga dengan Amerika juga sangat dekat gitu, sehingga memang membantu mereka untuk mengekspor produk-produk mereka dengan daya saing yang lebih tinggi. Nah, eh, hal ini juga bisa kita sebenarnya kita bisa manfaatkan juga gitu, bahwa Indonesia itu kan kita punya apa namanya sumber daya alam dan sumber daya pertaniannya juga cukup banyak, walaupun Indonesia dan Vietnam ini dia mempunyai apa namanya komoditinya yang mirip-mirip gitu kan. Jadi misalnya Indonesia punya kopi, Vietnam juga punya kopi. Walaupun Indonesia kita menjual kualitas ya, kopi yang berkualitas, Vietnam menjual dengan kuantitas dengan harga yang jauh lebih murah karena produktivitasnya lebih tinggi. Begitupun juga dengan misalnya beras. Di sini berasnya itu sangat apa namanya untuk produktivitasnya jauh lebih tinggi sehingga mereka dapat mengekspor. Ekspor terbesar mereka itu apa namanya dari Vietnam ini ke Filipina, lalu ada juga sekarang ke Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti negara-negara Arab. Nah, karet pun juga sedemikian gitu. Kita punya karet, Vietnam juga punya karet. Jadi sebenarnya ada yang bisa kita juga substitusi dengan mereka, kolaborasi. Ada juga produk-produk yang mereka tidak punya gitu. Jadi mereka butuh mengimpor dari Indonesia seperti misalnya eh, vanila. Apa namanya Vietnam ini belum mengembangkan vanila di apa namanya di Vietnam sehingga mereka itu sangat apa eager untuk mendapatkan vanila dari Indonesia karena vanila itu kan besar itu kan dari apa Pantai Gading dan Indonesia gitu kan untuk apa namanya produksi produksi dunianya. Nah, saat ini dengan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang sangat tinggi, untuk di ASEAN sendiri mereka sepertinya paling tinggi dengan apa namanya pertumbuhan ekonomi 8,02%. Indonesia itu kan baru 5,2% ya untuk tahun lalu. Jadi mereka itu sedang memang perekonomiannya sangat meningkat sehingga apa namanya pendapatan per kapitanya pun juga meningkat tajam. Saat ini pendapatan per kapita mereka itu mencapai 4.100 US dollar per tahun. Sedangkan Indonesia itu di tahap 4.500. Jadi mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan mungkin kita juga harus waspada kita akan disusul oleh Vietnam untuk pendapatan per kapita. Tapi hal ini pun juga juga membuka peluang karena pendapatan per kapitanya mereka meningkat sehingga konsumsi mereka itu pun juga semakin meningkat di Vietnam ini. Nah, kalau kita lihat apa namanya struktur industri di Vietnam dengan struktur industri di Indonesia pun juga sangat mirip gitu. Mereka tuh industri atau industri besar, industri menengah dan industri kecil itu perbandingannya itu memang sangat apa namanya besar. Industri besarnya tuh nggak banyak, gitu menengahnya itu juga nggak terlalu banyak. Yang paling banyak adalah industri kecil dengan mikro gitu. Di sini pun perusahaan-perusahaan keluarga itu sangat banyak di apa namanya ada di sini. Jadi perusahaan-perusahaan
kecil dan mikro itu saat ini di Vietnam itu mereka juga sudah berani untuk melakukan perdagangan ekspor impor karena mereka pikir dengan kondisi Vietnam yang saat ini lebih baik, mereka punya eh, perjanjian-perjanjian internasional juga, lalu eh, memang negara ini sekarang sudah menjadi negara eksportir, mereka berbondong-bondong untuk menjadi eksportir ke negara-negara tujuan utama seperti Amerika dan Eropa. Itu. Lalu terkait dengan pengaturan ekspor impor di sini, sebenarnya mereka itu mirip-mirip di Indonesia sih. Jadi kalau produk-produknya itu merupakan produk-produknya yang strategis dan banyak diproduksi oleh masyarakat Vietnam, biasanya produk-produk tersebut itu diprotektif dengan berbagai macam cara lah gitu, dengan standar, dengan aturan-aturan perizinan, pendaftaran dan registrasi dan lain-lain. Tetapi memang di sini ya seperti negara berkembang lainnya, uh, di pemerintahannya pun juga belum terlalu efisien seperti di negara-negara maju gitu, sehingga misalnya untuk membuat perizinan ABC juga memang agak makan waktu yang cukup lama. Jadi akan tetapi sih sebagian besar itu barang-barang itu kan memang bebas dari pengaturan, tapi kalau barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak gitu, kalau barang-barang pertanian ya pasti itu harus mengikuti fitosanitary dan dan juga aturan-aturan dari badan karantina di sini. Untuk produk-produk makanan minuman di sini memang harus terdaftar di Badan POM-nya lah seperti itu. Jadi tapi hal tersebut tidak membuat import di sini itu menjadi malas mengimpor produk karena untuk produk makanan minuman banyak sekali produk-produk Indonesia juga menjadi leading market leader di sini. Misalnya di sini itu ada produk dari Mayora, butter cookies dan Nisa itu sampai saat ini adalah produk yang menjadi market leader di Vietnam. Ada juga produk-produk seperti noodle snack, mie lemas, mie gemes itu juga menjadi market leader di Vietnam karena di sini itu juga dengan GDP per kapitanya masih lebih rendah dari Indonesia, mereka juga masih melihat harga sebagai penentu utama apakah produk itu bisa mereka impor atau tidak. Mereka kualitas untuk produk makanan minuman masih misalnya pertimbangan misalnya ketiga atau kelima gitu. Tapi harga merupakan prioritas mereka utama untuk menjadi penentu mereka mengimpor dari Indonesia atau dari negara lain. Kalau dari sistem distribusi produk, khususnya misalnya makanan minuman, di sini itu modern market itu memang ada, tapi sampai provinsi-provinsi lainnya, bukan di kota-kota besar, di kota-kota kecil, itu general trading itu masih sangat menguasai pasar Vietnam, sehingga produk-produk
untuk makanan minuman itu memang di general trading-nya lah yang menjadi poin utama dari importir-importir untuk mengeruk keuntungan dari produk makanan minuman. Karena untuk produk modern market di sini kan sistemnya juga hampir mirip dari Indonesia gitu ya. Kita masukin barang, nanti pembayarannya itu tenggat waktu bisa sampai 3 bulan di sini untuk pembayarannya. Sehingga mereka lebih suka untuk menjual produk-produk itu di general trading daripada di modern trading. Mungkin itu sih beberapa yang bisa kami sampaikan nih terkait dengan gambaran sebenarnya Vietnam itu potensinya seperti apa. Ada potensinya besar karena ya kalau kita lihat penduduk Vietnam itu adalah penduduk terbesar nomor 3 di ASEAN. Indonesia, Filipina, dan Vietnam gitu. Penduduk 100 juta ini dan pertumbuhan GDP-nya yang sangat tinggi itu membuat peningkatan konsumsi di Vietnam itu menjadi lebih tinggi dan menjadi pasar yang lebih seksi di Vietnam ini. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kami sharing untuk sesi awal. Terima kasih. Baik. Ya, bagi teman-teman, ini sesi tanya jawab kita sudah buka. Yang mau bertanya boleh silakan raise hand atau tulis di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber. Silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan manfaatkan kesempatan untuk bisa langsung berkonsultasi dengan beliau ya. Bang Aziz, boleh Izin mungkin bertanya, Bu. ya silakan raise hand dulu ya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Harun dari Kalimantan. Ya, Pak Harun, silakan Pak Harun. Selamat pagi Pak Adi Perdana. Selamat pagi Pak Harun. Maaf Salam kenal, izin. Pak. Salam kenal Pak. Terima kasih atas presentasi penjelasan yang sangat baik. Saya mau tanya ini Pak, saya kurang paham apa itu atase perdagangan ya. Terus apakah di sana kalau kita bertransaksi atau berbisnis ya gitu, atau ekspor impor susah gitu Pak? Atau ada persyaratan mungkin harus punya CV, harus punya apa dan apa bla 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 gitu Pak. Dan saya pernah dapat info kita tuh harus punya ya tanda petik orang dalam gitu supaya bisa bertransaksi, kalau tidak akan pernah berhasil dan sulit gitu karena ada seseorang di bagian forwarding atau apa gitu. Itu sih yang saya tanyakan Pak Adi. Terima kasih. Siap. Bu Rita, apakah langsung kami Langsung jawab silakan dijawab atau... Bapak. Ya. Ya, boleh silakan langsung dijawab aja. Ya, terima kasih Pak Harun pertanyaannya. Oke, mungkin kita menjelaskan dulu terkait dengan apa sih atas perdagangan itu gitu ya. Ya, atas perdagangan ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan pasar Indonesia di negara akreditasi, juga terkait untuk membangun hubungan diplomasi perdagangan antara Vietnam dengan negara akreditasi dengan Indonesia. Jadi kami itu berasal dari Kementerian Perdagangan yang ditempatkan di negara-negara akreditasi. Untuk atas perdagangan ini tersebar di 24 negara di seluruh dunia. Selain atas perdagangan, Kementerian Perdagangan juga punya namanya Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang juga tugasnya untuk membangun mengembangkan perdagangan di negara akreditasi. Nah, terus apa sih syarat-syaratnya untuk ekspor gitu ya tadi.
pertanyaan Pak Harun. Mungkin seperti ini Pak Harun. Memang kalau ekspor ini kan perdagangan lintas negara. Jadi kalau kita asumsikan itu, kalau di dalam negeri itu kan kita bisa lebih mudah ya, kita bisa melihat orangnya, berkomunikasi lebih mudah gitu kan. Kalaupun ada dispute itu bisa lebih gampang gitu, tidak ada aturan-aturan yang berbeda karena masih di dalam satu negara. Tapi kalau untuk ekspor berarti kan kita menjual produk kita ke negara lain gitu kan, dengan aturan yang berbeda di negara tersebut, dengan komunikasi yang agak jauh gitu kan, dengan karakteristik orangnya yang berbeda, sehingga itu juga bisa membuat kita agak sulit untuk melakukan ekspor. Dan juga untuk ekspor itu persaingan itu menjadi persaingan sempurna gitu, karena kita bersaing itu tidak hanya dengan pengusaha-pengusaha yang ada di negeri kita, juga negara-negara di seluruh dunia gitu. Kita juga harus menjadi pedagang yang bisa mempunyai nilai tambah, sehingga kita bisa menjadi pemenang untuk berdagang dengan pengusaha-pengusaha di luar negeri. Untuk ekspor gimana, harus ada syarat-syaratnya apa aja ya? Yang jelas sih kan ada harus punya nomor induk kepabeanan gitu. Itu adalah KTP-nya kalau kita mau ekspor atau impor. Nah, gimana mencari buyer, atau bagaimana cara berdagangannya, mau pakai transaksi pakai LC atau misalnya pakai TT atau apa. Kalau menurut kami, mungkin Bapak juga bisa belajar. Sekarang itu kan di Kementerian Perdagangan tuh ada namanya PPEI gitu, yang tempat pelatihan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melakukan ekspor gitu, sehingga diajarkan juga bagaimana kita mau bertemu buyer, bagaimana kita memasarkan produk kita, bagaimana cara mekanisme pembayarannya, bagaimana kita meng-approach membuat bisnis matchingnya, atau bisnis intelijennya seperti apa gitu, sehingga kalau menurut kami dengan belajar dulu gitu bisa membuat Bapak lebih mengerti bagaimana prosedur ekspor impor. Dan juga dalam pelatihan-pelatihan tersebut juga bisa mempunyai banyak channel lagi gitu, karena bisa bergaul dengan alumni-alumni dari PPI yang sudah bisa ekspor, sudah pernah ekspor, dan sudah punya link di negara-negara tersebut gitu. Mungkin itu sih jawaban dari kami. Terima kasih. Maaf Pak, tadi PPI itu kita bisa masuk ke websitenya gitu ya. Nanti kita Ada. login gitu, daftar register gitu di situ gitu Pak ya. Iya, iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Jadi memang ada pelatihan-pelatihannya, ada di kantornya itu ada di depan Taman Anggrek kalau di Jakarta. Baik, Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Bisa langsung open mic ya. Pak Abdullah Emir Pramudia, silakan. Terima kasih Mbak Rita Restari. Sebelumnya selamat pagi Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Ya, kabar baik. Gimana Pak? Baik Mas. Saya juga mungkin saya izin nanya satu, tapi paling penting Mas. Oke. Boleh minta nomor WA-nya Mas gak? Boleh, nanti saya Boleh, nanti dikasih aja. Ya, siap. Oh ya, kebetulan sebelumnya saya dari Koperasi The Investors, izin promosi aja kalau mau bergabung ke Koperasi The Investors, karena kita juga membina UMKM dari tahap awal ideasi sampai tahap akhir ekspor dan bukan dengan investor juga. Nanti bisa WA saya, nanti saya tuliskan di kolom chat ya. Terima kasih. Boleh Pak Emir. Ya. Jadi barangkali juga bisa membantu teman-teman
untuk memfasilitasi untuk ininya ya, apa dari pendanaan kan kita sebenarnya ada banyak order yang pembayarannya LC misalnya, bisa nggak mungkin membantu supaya bisa, ya seperti saya kemarin sudah sharing juga dengan Pak Adi, kita kan selama ini terkendala di teman-teman ini di finansial. Ketika kita dapat order LC yang pembayarannya bisa sampai katakanlah 3 minggu sampai 1 bulan, sementara di petani harus dibayar cash. Nah, ini sebenarnya kita sangat membutuhkan support ya dari pemerintah untuk para eksportir yang pasca COVID ini kan dalam kondisi masih recovery. Jadi order banyak tapi nggak ada dana yang buat nalangin petani nih. Nah barangkali di grup ini ataupun dari Pak Adi atau dari Pak Emir bisa ada solusi, nanti kan bisa saling bersinergi ya. Itu sih kalau dari saya. Dari Pak Emir program kooperasinya apa kalau boleh tahu? Oke, jadi koperasi kami programnya dari awal sampai awal, kita membina UMKM dari awal, misalnya kita orang-orang yang bingung mau usaha apa nih, mau buka UMKM apa nih, orang tertarik usaha, nah kita bisa arahkan, kasih ide, oh ini usahanya, ini. Begitu sampai tahap akhir, kita pertemukan dengan investor juga, dengan investor, bahkan kita bakal bantu ekspor juga. Kebetulan saya di sini ada teman-teman saya juga nih, saya lihat juga, tapi jadi kita sejauh ini kita udah berhasil ekspor ke Madagaskar, Mbak Rita. UMKM binaan kita bisa bawa barangnya ekspor ke Madagaskar. Dan target Produknya apa, Mas produknya Emir? makanan. Rata-rata sebenarnya sih produknya apapun, tapi kita saat ini makanan dan fashion kebanyakan karena makanan dan fashion itu lebih mudah. Tapi kita terbuka buat produk apapun, Mbak Rita dan Mas Adi. Dan berikutnya kita target ke negara-negara lain seperti Oman, Kazakhstan, Kamboja, Belanda, dan bahkan negara-negara lain juga. Mungkin Vietnam juga bisa jadi salah satu target kita juga, Mas Adi. Karena kita udah punya koneksi juga. Bagus sekali, Mas Emir. Nanti lanjut di WA ya. Siap, Nanti kita Mbak Rita. boleh Nanti kita sharing. ngobrol lagi. Siap, makasih. Mas Emir sendiri belum tergabung di grup saya yang di grup ekspor impor, sudah tergabung? Oh, belum. Nanti Nanti saya kita chat-chatan lewat WA aja, Mbak Rita. boleh, silakan ya. Terima kasih. Buat teman-teman yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, ini Pak Roni Suhartono. Apakah ada data harga market di Vietnam agar bisa bersaing dengan Vietnam? Terus mungkin Pak Adi bisa jawab nggak nih? Ada data harga market di Vietnam tuh apa aja biar kita bisa bersaing? Terus mungkin buyer-buyer di Vietnam juga dari Pak Adi ada yang mau disampaikan ini? Ada pertanyaan di kolom chat. Ya, oke. Untuk harga harga buyer, harga Data ini ya Pak, data harga market di Vietnam ada tidak supaya kita bisa bersaing, terus untuk mencari buyernya mungkin. Ada lagi pertanyaan yang lain sih ini, tapi nggak apa-apa dijawab satu persatu. Ya, oke. Untuk harga market itu sebenarnya sih dari Kementerian Perdagangan itu kita punya website ini ya Pak, apa namanya, untuk jika ada inquiry dari apa namanya, kementerian dari perwakilan-perwakilan perdagangan di luar negeri, dari atasnya dari ITPC, dan juga kita juga di website tersebut kita melakukan sharing untuk market intelligence. Nah, dari market intelligence itu bisa kelihatan Bu, bahwa importirnya seperti apa, di jalur distribusi seperti apa, dan harganya seperti apa, lalu negara pesaingnya apa. Nah, dari situ bisa dipelajari, oh produk kita bisa masuk nggak nih di negara misalnya di Vietnam atau di Malaysia atau di Thailand gitu. Nanti itu bisa dilihat di website kita, Pak, Bu. Baik. Terus ada lagi tadi pertanyaannya, sebentar, dari Pak Yudi ya.
Pak Yudi tadi belum sempat dijawab. Salam kenal Pak Adi. Selamat pagi, saya Yudi dari Pekanbaru Riau. Mau tanya Pak, kalau kami mau menawarkan produk kami melalui email, aduh sebentar, kegeser, melalui email ke Addak Hanoi, bagaimana caranya Pak? Bisa kirim email kemana? Apakah direspon emailnya oleh Addak Hanoi atau tidak? Terima kasih. Dari Pak Yudi L. Putra di Riau. Boleh ini apa namanya di email aja di addak.hanoi@kbri.go.id. Silakan dicatat ya teman-teman, atau mungkin Pak Adi bisa tuliskan di kolom komentar juga boleh, atau nanti bagi teman-teman yang membutuhkan untuk pertanyaan selanjutnya bisa chat ke saya, nanti kita coba sambungkan dengan Pak Adi. Lalu pertanyaan selanjutnya ini ada Mbak Sari. Selamat pagi Pak Adi, Bu Rita, Pak Emir, perkenalkan saya Sari dari PT Sarizal Jaya Abadi. Salam kenal semuanya. Sebentar. Oh, ini untuk Pak Emir ya. Pak Emir, kebetulan saya juga sudah mengekspor pupuk ke Madagaskar. Selanjutnya mohon izin terkoneksi. Ini Mbak Sari sudah tuliskan WhatsApp-nya juga ya, Pak Emir. Gitu. Ini tadi. Selamat pagi Bu Rita. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi. Saya dengan Sari. Saya mohon izin mungkin belum bisa on cam Pak karena Ya, posisinya masih ada kesibukan. Jadi begini Pak, saya jika diperbolehkan untuk bertanya, silakan. di Vietnam ini kan terkenal sekali yang namanya Vietgo, Pak. Apa? Vietgo, Pak. Sebuah platform, dia seperti yang mengendalikan market yang keluar masuk dari Vietnam. Nah, yang ingin kami tanyakan itu apakah memang ada kesulitan untuk masuk ke pasar Vietnam? Karena informasi dari rekan di Vietgo, di sana ada sebuah pengendali komoditas, Pak. Termasuk untuk melakukan ekspor ke sana. Jadi filternya ada termasuk di Vietgo dan lain-lain seperti itu, Pak. Itu yang ingin sebetulnya kami tanyakan dari dulu. Ya, terima kasih Bu Sari. Ya, kalau menurut kami sih sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman di sini, sebenarnya nggak ada sih itu yang website ini khusus tertentu yang mengendalikan gitu, karena sebenarnya untuk perekonomian atau perdagangan di Vietnam ini cukup terbuka untuk berdagang ya, mau dari dia pengusaha kecil, pengusaha menengah sampai pengusaha besar pun juga untuk melakukan ekspor impor itu sangat terbuka gitu. Jadi kadang-kadang gitu kita melihat di sini pengusaha Vietnam dia mengambil misalnya data atau mencari produk-produk Indonesia melalui internet, terus mereka berkomunikasi bisa langsung ekspor impor, atau melalui kami gitu mereka mengirim inquiry-nya, kita carikan apa namanya produk-produknya yang ada di Indonesia gitu, mereka bertemu bisa. Memang seperti yang saya bilang tadi sih, memang ada beberapa produk yang jika dia itu produknya sangat apa namanya prioritas gitu, sama strategis di Vietnam dan bisa mengganggu apa namanya produktivitas di Vietnam, mereka atur. Dan juga misalnya ada beberapa produk pertanian misalnya seperti manggis dan salak Indonesia gitu untuk masuk Vietnam memang agak sulit gitu, karena ada aturan-aturan Vietnam yang apa namanya mengharuskan Indonesia itu terregistrasi, dan udah beberapa tahun ini udah kita perjuangkan gitu, mereka masih menutup untuk produk-produk seperti itu gitu. Baik, siap Pak. Jadi tapi selebihnya nggak bisa, kayak misalnya ada yang mau nyari produk snack atau ada produk beverage apa segala macam, ada nyari pupuk, nyari apa ya, kayaknya nggak ada masalah sih, nggak ada
pengendalian tertentu dari pemerintah atau dari itu tertentu sih. Oh, baik, siap, Pak. Kalau kami sementara sih untuk kerjasamanya sama urea, Pak. Jadi pupuk ya. mengimpor, justru cenderung mengimpor, tapi bukan ke Indonesia, Pak. Oh gitu. Karena dari sana kebetulan kok harganya jauh lebih murah. Ya memang Siap. banyak juga produk Seperti itu. sini yang daya saingnya juga lebih tinggi. Tapi Vietnam juga mereka ada beberapa yang mengimpor produk-produk pupuk organik dari Indonesia. Betul. Cross selling ini ya, Pak. Siap, Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Memang saya rasa memang potensi Vietnam memang sangat gede karena sebetulnya karena pola konsumsinya sama seperti Indonesia. Jadi nggak terlalu ada perbedaan ini ya, Pak. Terutama masalah makanan. Baik, siap, Pak. Terima kasih atas informasinya. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Baik, ada teman-teman yang lain yang mau bertanya bisa langsung open mic-nya ya. Ini sebelum ada teman-teman yang lain tanya, saya mau bertanya ya Pak, melanjutkan diskusi kita kemarin. Berita. Ya, mengenai ekspor jahe ke Vietnam. Nah, saat ini kan memang lagi rame-ramenya orderan jahe ke beberapa negara. Yang saya kerjakan diantaranya ke Bangladesh, Pakistan, ya terutama Vietnam sih ini lagi sedang tahap nego di payment. Nah, yang mau saya tanyakan, Vietnam sendiri kan kebutuhan jahenya saya lihat cukup banyak. Apakah memang mereka ekspor lagi ke negara luar atau bagaimana? Karena kalau seperti Bangladesh kan mereka ambil dari kita terus di brand sendiri diekspor ke negara lain. Nah, Vietnam sendiri apa memang mereka produksi di negaranya atau bagaimana? Terus mungkin Bapak bisa bantu untuk teman-teman trader yang ada di sini untuk bisa produk-produk yang kira-kira bisa masuk Vietnam, terutama untuk jahe gajah ini, apakah Bapak bisa bantu yang pembelinya bisa paymentnya bisa seperti saya sampaikan, kita sebenarnya lebih suka yang PT gitu loh Pak dibandingkan LC seperti itu. Kalau dari harga saya rasa Vietnam tertinggi dibanding negara yang lain Pak untuk penawaran yang masuk ke saya seperti itu Pak. Siap, terima kasih Bu Rita. Oke, untuk jahe ya, untuk rempah-rempah ya, sebenarnya di sini itu kan juga eksportir rempah-rempah ke dunia. Yang paling banyak mereka mengekspor itu rempah-rempah tuh ke Eropa dan ke Amerika ya. Begitupun juga mungkin jahe gajah ini juga salah satu yang kebutuhannya di Amerika dan di Eropa itu juga cukup banyak untuk kebutuhan tersebut. Nah, biasanya sih karena mereka itu punya jaringan juga cukup kuat untuk perdagangan di negara-negara tersebut gitu. Mereka tuh di repackaging lagi, dibersihkan menjadi barang yang siap ekspor, lalu diekspor lagi ke negara tujuan akhir. Lalu terkait dengan sistem pembayaran ya, kalau ya masing-masing sistem pembayaran itu punya resiko yang berbeda-beda gitu ya. Kalau ingin yang lebih aman, memang LC itu lebih aman dibandingkan dengan TT. Karena untuk misalnya ya transaksi awal gitu, kalau kita sudah langsung dengan TT, kadang-kadang juga nggak 1-2 juga pengusaha Vietnam yang juga nakal gitu. Nggak semua ya pengusaha di mana-mana juga ada yang baik, ada yang nakal juga gitu kan. Nah, di Vietnam itu seperti ini gitu. Jadi mereka pun juga ya alhamdulillah kalau kita ketemu yang bagus ya, yang baik, bisa langsung dengan Titi bisa dipercaya gitu kan. Akan tetapi Titi ini kan juga ada resikonya gitu. Bisa resikonya di penjual atau resikonya di pembeli gitu kan. Kalau misalnya DP-nya misalnya 30%, terus sisanya 70% dengan TT gitu kan, setelah barang itu dikirim, bisa jadi
kerugian itu bisa ada di pengirim gitu kan, karena sudah dikirim barangnya, pas barangnya sudah sampai, pembelinya hilang gitu. Nah, kalau dengan LC kan walaupun apa namanya barangnya sudah dikirim, kita masih punya jaminan di banknya gitu. Walaupun memang kalau dengan LC ada biaya-biaya yang apa namanya dikeluarkan oleh pembeli dan penjual gitu kan, sehingga ya memang itu salah satu pilihan gitu. Jadi kalau saran kami sih untuk sistem pembayaran memang tergantung kedekatan kita dengan mereka. Kalau misalnya Bu Rita sudah sangat dekat, sudah mengenal perusahaan ini, track record-nya bagus gitu, mungkin Titi menjadi salah satu pilihan yang sangat baik karena sangat simpel dan juga apa namanya mudah gitu untuk dilakukan. Nah, kalau untuk tadi ya fasilitas pembiayaan sebenarnya kan ada apa namanya LPEI ya, lembaga apa namanya pembiayaan ekspor impor. Itu di mereka tuh sangat memang salah satu tugasnya itu adalah membantu pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melakukan pembiayaan untuk ekspor impor. Mungkin bisa dihubungi Bu Rita untuk apa namanya LPEI, kalau nggak salah mereka tuh punya program-program yang sangat banyak ya. Ya walau memang pasti ada biayanya sih. Jadi tapi lebih ringan lah dibandingkan apa namanya kalau kita langsung meminjam dari bank. Dan memang untuk LPI ini kan biasanya khusus untuk ekspor impor gitu. Jadi mereka sudah tahu terkait dengan prosedur untuk ekspor impornya. Itu sih Bu Rita. Baik, terima kasih Pak Adi jawabannya. Bang Aziz, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain, silakan. Pak Adi, ada waktu sampai jam berapa Pak? Ini mungkin kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, mungkin 10-15 menit lagi kali ya. Soalnya. Baik. Iya. Ya, kalau dari pengalaman saya, sebenarnya Vietnam ini, kalau saya pengalaman seperti saya cerita ke Bapak kan beberapa tahun yang lalu saya rutin kirim kelapa semi khas ke Vietnam. Ya, gitu. Saya 1 bulan saat itu kirim sekitar 120 kontainer ya, sebelum COVID. Sebelum COVID tiap bulan dari Jakarta dan Surabaya. Menurut saya dibandingkan pembeli dari negara lain, pembeli yang saya dari Vietnam ini sebenarnya sudah bagus sekali dari awalnya kasih DP 30%, 50% sampai akhirnya 70%, bahkan ada yang 90%, saking sudah percayanya Pak. Tapi ya itu kesalahannya adalah di kita, orang-orang kita ini tidak bisa komitmen untuk menjaga kualitas. Saya sudah diberi kepercayaan dengan kemudahan pembayaran yang sebenarnya udah enak lah. Kalau saya ke Pakistan kan semuanya pembayarannya CAD, ya tuker dokumen semua. Ini udah enak, bayarnya juga nggak ribet gitu. Tapi karena berkali-kali barang yang dikirim oleh supplier-supplier saya ini kena reject terus. Jadi contohlah yang diminta mereka 800 gram ke atas, yang dikirim 6-7 masuk. Tidak boleh tumbuh tunas, dikirim juga banyak sekali yang tumbuh tunas, banyak yang busuk, banyak yang muda. Akhirnya ya sampai di negara tujuan kena klaim yang berkali-kali akhirnya saya tidak dipercayalah gitu karena dianggapnya saya nggak bisa menjaga kualitas gitu. Sedangkan saya ke supplier saya lunas setelah segel kontainer selesai. Tetapi tanggung jawab saya kan sampai di negara tujuan, sampai barang itu dibongkar di pabrik. Ya akhirnya menyebabkan saya terkena masalah ya. Saya harus mengembalikan beberapa ya kontrak yang belum selesai, DP mereka sudah masuk, ya itu akhirnya yang kena kan kita ya sebagai eksportir yang jelek namanya dan bawa-bawanya, wah orang Indonesia kayak gitu nggak bisa jaga kualitas, nggak bisa dikasih kepercayaan gitu. Jadi sampai sekarang saya tidak bisa mengirim lagi ke pabrik ini, walaupun sebenarnya
Masih mau, tapi pertama banyak kendala setelah COVID ini kontainernya ya Pak ya, kontainernya yang tidak ketemu lah hitung-hitungannya, dan sekarang ini mereka udah nggak mau kasih lagi DP. Boleh saya kirim ke mereka, tapi setelah keluar BL, semua all dokumen dikirim ke negara mereka sudah sampai, baru mereka akan bayar, dan itu memberatkan sekali gitu. Ya akhirnya saya berpikir untuk semi khas saya tidak bisa kirim lagi, mungkin produk olahan yang jadi saya masih bisa seperti kopra, arang ataupun briketnya. Untuk semi khas jadi stop total. Padahal itu dulu jadi Semana komoditas ya. andalan saya di produk turunan kelapa. Iya, karena akhirnya saya bisa ambil dari seluruh Indonesia kan Pak gitu. Sebenarnya banyak yang menunggu kapan Bu bisa jalan lagi kelapanya, tapi saya belum berani karena pertimbangan yang selama ini berkali-kali seperti itu. Mungkin teman-teman kalau punya pengalaman bisa sharing juga nggak apa-apa. Ini pengalaman saya yang bisa dikatakan ya pengalaman nggak enak, tapi buat pelajaran supaya ke depannya quality control itu penting banget, dan jaga kualitas supaya maintenance jangan sekarang bagus besok nggak bagus gitu. Dan saya bukan cuma Vietnam Pak yang bermasalah, ke Pakistan pun kopra saya juga bermasalah gitu, barang yang sampai jamur seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang jadi bikin kita eksportir ini jelek namanya Pak gitu, dan ya harus saya terima, kan saya yang kontrak dengan mereka begitu. Betul. Ya, mungkin sekedar ini apa namanya sharing juga ya Bu. Kami menjaga apa namanya kepercayaan itu memang dalam hubungan ekspor impor itu sangat penting ya Bu. Makanya saya kadang-kadang kalau misalnya kita apa namanya lagi memfasilitasi teman-teman lagi bertemu dengan importer di sini, saya selalu menekankan dengan eksportir Indonesia pun tolong lebih jujur aja terkait dengan kualitas dan kapasitas produksi. Jangan sampai mumpung lihat, waduh ini bagus nih peluangnya nih, bikin kontrak yang melebihi jauh dari kapasitas produksi, sehingga kita agak keteteran dalam apa namanya mengawal si ininya Bu, kualitasnya. Karena kan memang misalnya Ibu tadi 120 kontainer ya kan per bulan. Itu kan sangat banyak ya. Jadi untuk maintenance kualitas itu kan memang itulah yang harus kita jaga gitu. Karena apa namanya sekali mereka sudah hilang apa namanya kepercayaan kita, itu agak sulit lagi seperti Ibu bilang tadi kan untuk mendapatkan kepercayaan itu kembali gitu ya. Nah, mungkin saran kami mungkin kalau misalnya sudah banyak sekali yang harus apa namanya dijaga kualitasnya, mungkin Ibu juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga surveyor yang ada di Indonesia gitu ya, untuk menjaga kualitas dari barang-barang ekspor Ibu sebelum dikapalkan gitu, sehingga bisa menjaga kualitas sampai dengan barang itu sampai di negara tujuan. Mungkin itu sih Bu saran kami, dan Betul. tetap Bu berusaha terus ya. Memang kan pengusaha itu nggak hanya 1-2 ya kan, Iya. tetap bisa apa namanya ada peluang, tapi dengan adanya pembelajaran ini ya mungkin terkait dengan menjaga kualitas ini memang tetap harus sangat diperhatikan, baik apa namanya untuk yang awal pertama kali kita ekspor maupun untuk memaintain apa namanya ekspor-ekspor berikutnya gitu, sehingga apa namanya hubungan perdagangan kita dengan apa namanya pengusaha di negara akreditasi di mana saja ya itu Iya. bisa lebih langgeng gitu sih Bu. Betul, betul. Ya, kalau saya mungkin sih sekarang untuk meminimalisir permasalahan, saya tidak terima lagi untuk transaksi CIF maupun CNF. Saya terima maksimal di FOB atau ex-work gitu. Jadi cukup pembayaran di gudang kita, selesai tutup kontainer dibayar.
kalau mau seperti itu jalan, karena memang kan sekarang kendalanya modal sudah tidak sebesar dulu, jadi ya tahu diri, jadi lebih baik saya nggak terima sampai di sana ya Pak, karena risiko untuk CEF, CNF itu lumayan berat, apalagi dengan rate kontainer yang sekarang tinggi sekali ya, berkali-kali lipat dibandingkan sebelum COVID sih. Itu saja yang salah satunya, dan pastinya untuk quality control lebih ketat lagi, bahkan kalau dulu mungkin kita hanya pasrahkan ke orang semuanya gitu untuk kurasi, sekarang memang kita harus terjun sendiri, karena sekarang ini saya lebih berpikir tidak ambil order dengan kuantiti besar, sedikit tapi bisa bagus gitu, Kantong ya. bisa maintenance. Saya sedikit-sedikit 1-2 kontainer yang penting jalan begitu. Iya, Pak Satria, kalau ada mau kasih masukan boleh Pak? Pak Satria dari Malang, silakan Pak, boleh sharing-sharing. Ya, terima kasih. Jadi memang sebelumnya dulu-dulu memang orang kurang begitu paham ya terkait quality control sebelum berangkat ekspor. Pikirnya supplier-supplier ini memang sudah ikuti spesifikasi, makanya perlu ilmu yang namanya ilmu pemeriksaan IKM, kurasi. Kita datang ke lokasi, kita cek hulu sampai hilirnya, kesiapannya. Kalau memang nggak layak ekspor ya jangan diberangkatkan, cari supplier yang lain. Dan itu kebetulan kami kurator sertifikat BNSP yang keliling-keliling seperti itu. Jadi jangan gampang ya bahasanya wong Jawa. Karena orang luar negeri kan disiplin, kemudian percaya, kemudian kalau disakiti, dikecewain kontainer-kontainer ya kasihan ya. Makanya Rumah Kurasi Jawa Timur ini sosialisasi ke sementara 38 kabupaten kota di Jawa Timur, sempat diundang ke Maluku juga. Makanya perlu Bapak Ibu atas perdagangan KBRI di luar negeri kiranya bisa berkolaborasi dengan Rumah Kurasi sehingga sebelum berangkat itu dikurasi dulu. Sebelum dikirim ke pelabuhan loh ya, maksudnya masih di lokasi produksi gitu. Sehingga tidak akan merugikan pihak Mbak Rita selaku pemegang kontrak ya, sudah dapat kontrak, sudah dibayar mungkin 50% atau 90%, tapi suppliernya ini kurang tanggung jawab gitu ya, seperti itu. Sehingga di kontrak juga perlu ada pasal denda, jadi supplier yang memang tidak bisa memenuhi spek ya didenda aja sekalian gitu loh. Iya, terima kasih Mas Satria. Ini mohon maaf sudah ada yang bertanya karena Pak Adi juga waktunya terbatas. Ada Pak Andrianus Kun Anggoro dari Yogyakarta. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Mau tanya ini kita kan dari APMIKIMDO ya, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Mandiri Indonesia Jogja, ada binaan 350 UMKM. Jadi mau tanya apakah di sana atas perdagangan itu memiliki ruangan etalase untuk memajang produk-produk UMKM seluruh Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, apakah ada agenda annual event untuk expo pameran dari produk-produk UMKM yang diselenggarakan oleh atas perdagangan untuk di negara di sana? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrianus pertanyaannya. Untuk yang pertama, kebetulan memang di Vietnam ini atas perdagangan ini baru kita hadir di Vietnam ini di tahun 2018. Jadi kami itu adalah atas perdagangan kedua nih di Vietnam. Itu untuk Vietnam. Nah, untuk ruangan itu karena ruangan kami itu masih sangat terbatas, Pak. Jadi kami itu tidak mempunyai ruangan untuk permanent display. Dulu waktu kami berada di ITPC, Hungari, kami punya tuh ruangan display yang cukup untuk representatif untuk memajang produk-produk dari Indonesia, baik produk itu UKM maupun produk-produk lainnya. Yang kedua, biasanya itu terkait dengan pameran, kita tidak memiliki pameran khusus untuk UKM, tapi kita biasanya itu
mengikuti atau berpartisipasi pameran berdasarkan sektor. Jadi untuk tahun ini kami berpartisipasi untuk 3 pameran. Yang pertama sudah kami lakukan itu untuk furniture di Viva Expo di bulan Februari 2023. Lalu nanti di bulan Juni ini kita akan ada partisipasi untuk automekanika, untuk produk-produk otomotif. Dan yang satu lagi yang akan kita ikuti adalah terkait dengan Viet Food di bulan Agustus tanggal 12 sampai 15 Agustus. Itu 3 pameran yang kami ikuti di tahun ini. Jadi memang untuk pameran kita tidak ada khusus untuk UKM ya. Jadi siapapun bisa bisa mendaftar, karena biasanya kita bekerja sama dengan di Kementerian Perdagangan di Pengembangan Ekspor Nasional untuk melakukan kurasi perusahaan-perusahaan mana yang bisa bergabung dalam booth Pavilion Indonesia. Itu sih Pak. Baik, terima kasih. Ya, karena ini sudah waktunya sudah ini ya Pak ya, sudah semakin siang, mungkin Bapak juga ada aktivitas lain. Mungkin sudah cukup ya teman-teman, nanti kita bisa lanjutkan di sesi Zoom selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini sementara kita cukupkan. Terima kasih banyak waktunya Pak Adi dan teman-teman. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat ilmunya, dan Pak Adi jangan bosan-bosan ya Pak untuk berbagi dengan kita. Ya. Sementara seperti itu dari saya, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Pak Adi terima kasih teman-teman, kita cukupkan acaranya. Bang Aziz ada yang mau disampaikan? Enggak ada Mbak. Terima kasih aja kepada Pak Adi yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi kepada kita-kita semua. Dan Mbak Rita juga, terima kasih juga, ilmunya luar biasa. Semoga bisa dimanfaatkan ke saya pribadi dan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Adi sekali lagi. Sama-sama. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, teman-teman UKM. Ada foto bersama dulu, Mbak. Enggak ada foto. Foto bersama ini lagi nggak on cam. Foto bersama. Bisa aja. Jadi dokumen acaranya ini ya nanti kan. Boleh. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ini sudah ada rekamannya, jadi untuk rekaman Zoom kita nanti akan di-share di grup kita. Nanti Bang Aziz akan kirimkan. Kita kebetulan ada grup trading ekspor import, jadi bagi teman-teman yang mau bergabung untuk sharing produknya maupun ada beberapa kendala bisa sharing di grup kita, dan kita juga mengadakan Zoom reguler. Bagi yang mau bergabung boleh silakan mendaftar. Bisa kontak di WhatsApp saya, sudah saya cantumkan kontaknya tadi, nanti saya kirim untuk link grupnya. Begitu. Terima kasih ya teman-teman. Ulang lagi waktunya. Kontaknya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Lagi nomor kontaknya Bu Rita, maaf karena saya terlambat tadi. Ya, nanti bisa minta dengan Bu Rita. Oh ya, oke. Untuk kontak saya teman-teman boleh dicatat. Kalau misalnya yang tadi belum sempat mencatat ya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Kalau untuk Pak Adi nanti bisa saya kirim. Kontak saya di 0812 4637 6813 untuk WhatsApp bisnis saya. Ya, saya ulangi 0812 4637 6813. Yang mau bergabung di grup kita nanti link grup akan saya kirimkan. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita, tolong jangan ditutup Salam nomornya sukses dulu. Saya lagi semuanya. nyatet nomornya, Mbak Rita.
Bentar. Berapa? Oh, belum. Lagi nyatet nomornya. Oh Jadi, ya. mastiin dulu biar nggak ada yang nggak skip bentar. Oke, kita pastiin dulu biar ini banyak nih. Banyak nih, ada beberapa yang saya ini aja. Bentar. Sudah dicatat tadi nomornya? Belum. Sebentar. Sebentar. Saya pastiin dulu. Saya scroll dulu. Bentar. Nah, 5 menit. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Abdullah Emir Pramudia saya. Oh, Pak Bang Emir sih barusan udah WA-an sama saya kan? Ya, bukan maksudnya nyatet nomor-nomor yang lain, soalnya ada beberapa nomor juga ya teman-teman UMKM juga. Oh begitu, jadi jangan dimatikan dulu biar dulu ya. Ya. Kalau Pak Adi mau melanjutkan, nggak apa-apa, mungkin bisa. Ada teman-teman yang masih mau mencatat nomor. Bayar. Sejam 5.000. Sudah selesai. Kayak main PS aja Pak, 1 jam 5.000. Boleh ditutup Pak. Nggak apa-apa Pak Emir, bercanda sedikit. Ya, biar lebih ini ya. Ya, nanti Bang Emir bisa ini ya, sharing tadi program dari koperasinya di grup. Nanti saya kirimkan link grupnya sebentar lagi. Jadi biar teman-teman juga tahu. Insya Allah ini bisa membantu ya. Mudah-mudahan. Ya, amin. Saya senang banget bantu bisa. Tunggu bentar. Saya foto-foto dulu nih biar saya ada beberapa yang foto biar lebih enak dulu. Bentar. Maaf jadi repotin. Maaf jadi repotin teman-teman ini, maaf, saya sebentar dulu, saya lebih enak. Gak apa-apa, hari Minggu kan hari libur ya. Pak Emir kooperasinya udah berapa tahun Pak? Baru sih, kita baru merintis banget, dan tapi kita udah lagi rekrut anggota juga, dan kita sih open selalu buat rekrut anggota ya. Syarat masuk anggotanya gimana tuh Pak Emir? Nanti WA saya aja, saya udah tulis di nomor saya di kolom chatnya. Nggak apa-apa, di sini aja Pak, sekalian Pak. Nomor WA saya 0812. Enggak, maksud saya syaratnya apa aja gitu untuk jadi. Syaratnya sih gampang sih, paling ya iuran awal 100.000, terus iuran wajibnya nanti ditentuin lagi nanti. Tapi saya WA pribadi saya aja, nanti udah saya tulis di chat. Itu nomornya. Siap Pak Emir. Udah. Makanya itu gunanya chat ini, makanya mending chat ini sempat juga, khawatir biar ini juga Mbak. Mas Emir, tadi saya sudah kirimkan link grup, nanti teman-temannya bisa dikirim link grupnya aja biar bisa. Siap. Oke, siap. Makasih Mbak Rita. Udah aman saya. Kalau saya mungkin yang lain aja mungkin yang ini. Sip. Makasih ya Mbak Rita. Izin dulu. Ngobrol-ngobrolnya di grup aja. Untuk Pak Andrianus, mungkin bisa chat ke saya Pak, biar saya masukkan ke grup. Ini Bapak kan ada market di Inggris ya. Ini ada nomornya Pak Andrianus, belum sempat dicatat. Bapak tolong chat nanti biar bisa ikut gabung di grup kita. Seperti itu. Sementara sudah cukup, kita bisa tutup ya Bang Aziz. Ya, sudah aman. Makasih Mbak, makasih sudah ini. Ya, sama-sama, izin live. Oke, izin Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam sukses. Izin live ya. Makasih. Oke, sukses selalu. Ya, makasih. Salam kenal. Makasih. Salam kenal. Anyar, Solo. Ayo, salam kenal. Ya, makasih Bu Rita. Ya, sama-sama. Oke, sip. Yuk, izin live dulu.